Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat semua yang kau izinkan bagi kami. Biarlah kami benar-benar punya telinga, diberikan untuk mendengar, Tuhan punya hati, diberikan untuk menanggap ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima yang benar, menerima yang kudus, yang suci, yang daripada Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dimanapun berada, dan berkuasa atas umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, Kau yang berkuasa atas ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai selesai, dan bila setiap firman-Mu mengajar kami, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami. Tuhan berfirman lewat hamba-Mu dalam Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Biarlah setiap kita yang beribadah siang hari ini benar-benar menerima kasih karunia Tuhan yang lebih lagi untuk bisa mendengar, untuk bisa menanggap. Jadi saudaraku, persiapkanlah hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan. Persiapkan hati kita untuk benar-benar bisa menerima firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena satu-satunya yang memerdekakan, ya terlebih lagi yang akan menerangi, membukakan hidup kita di awal tahun ini, supaya kita benar-benar Tuhan mengawali dengan kebenaran, mengawali juga dengan Tuhan, sehingga apa yang sudah ditanam Tuhan sepanjang tahun ini supaya tidak berlalu atau hilang begitu saja, tetapi akan benar-benar tinggal di dalam kita, di hati kita semuanya, dan akan digenapinya. Amin saudaraku ya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita lihat dari Matius 14. Saudaraku, kita lihat di sini Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudaraku, ayat ini sudah familiar sekali, bahkan mungkin saudaraku semuanya sudah sangat-sangat menghafal. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya, saudaraku, di sini ada sebuah perjuangan iman. Jadi saya mau beri judul perjuangan iman, saudaraku. Jadi kita ini yang bersama dengan Tuhan, saudaraku, tidak semata-mata begitu mudah untuk dapat, begitu mudah. Ya saudaraku, ada yang mungkin begitu cepat, tapi ada yang perjalanannya panjang, memerlukan perjuangan, juga memerlukan ketekunan, bahkan berbagai macam cara orang untuk mendapatkan berkat, mukjizat, dan lain sebagainya. Untuk itu saudaraku, supaya kita semua belajar, ya kita lihat dari Matius 14 saudaraku, ayat yang dari yang 13 sampai 21 ini saudaraku ya. Kita lihat di sini ya. Saya mau bacakan pada saudaraku. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, di sini kan ya mungkin yang kita baca, yang kita lihat saudaraku secara yang tertulis sepertinya singkat, atau bahkan mungkin juga kelihatannya mudah saudaraku ya. Bagaimana kalau Tuhan sampai timbul belas kasihan? Saudaraku, kita lihat perempuan yang 12 tahun pendarahan, atau mungkin umat Israel yang ada di Mesir, saudaraku ya, timbul belas kasihan. Saudaraku, berarti kan itu memerlukan jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Saudaraku, jangan kira saudaraku berpikir ya segitu singkatnya. Saudaraku, kalau ada yang mungkin singkat langsung bisa mendapatkan, mungkin dengan iman bagaimana orang percaya. Tetapi saudaraku, lihat kalau perempuan Kanaan yang percaya itu, dia imannya melewati orang Israel. Jadi udah lebih tinggi daripada iman orang Israel. Artinya orang yang sudah percaya, saudaraku ya, itu kalah dengan iman orang yang baru percaya. Nah di situ saudaraku, mungkin ada orang yang bisa kelepasan, bisa langsung sembuh, bisa langsung dapat. Tapi apakah saudaraku semuanya bisa seperti itu? Karena ada orang-orang yang menemukan Tuhan itu memang gak mudah, untuk bertemu dengan Tuhan gak mudah, untuk mengikut Tuhan gak mudah. Nah tapi di sini jangan saudaraku langsung menganggap bahwa oh ya ada toleransi, atau ada yang maksud saya gini saudaraku, ada yang kesannya seperti oh Tuhan tahu keadaan saya sehingga kita nggak berjuang. Saudaraku, di sini justru yang saudaraku harus tahu, perjuangan iman. Kenapa hari ini saya kasih tahu saudaraku untuk firman hari ini itu perjuangan iman? Karena memang untuk benar-benar sampai mendapatkan kuasa mukjizat itu, saudaraku, nomor satu
Ya, ini poin utama kita, saudaraku. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang akan menentukan. Jadi pastikan, karena walaupun kita mungkin ibadah kah, berdoa kah, atau mungkin apapun yang saudaraku kerjakan secara rohani, bahkan mungkin sampai jauh-jauh ke tempat-tempat yang jauh, atau bahkan mungkin ke tempat-tempat yang mungkin saudaraku sudah pilih, saudaraku mungkin tetapkan bahwa di situ ada Tuhan. Nah, di inilah kadang-kadang pengertian-pengertian dunia kita ini belum tentu menentukan bahwa ketika kita berada di satu tempat atau satu ibadah, saudaraku, terus saudaraku berpikir bahwa oh, di sini ada Tuhan kok, ya di sana sini ada Tuhan. Jadi kadang-kadang mempermudah keadaan, atau mungkin saudaraku menganggap bahwa dengan pilihan manusia itu seolah-olah kalau kita bilang ya Tuhan itu kan ada di mana-mana, atau Tuhan itu di segala tempat. Saudaraku, itu benar sekali, saudaraku, kalau Tuhan itu di mana-mana, benar. Masalahnya di sini, Tuhan hadir nggak? Itu. Kalau Tuhan nggak hadir, saudaraku, bagaimana kita mau berjumpa? Jadi yang dibutuhkan di sini bukan masalahnya, saudaraku, jangan menganggap enteng, maksud saya jangan mempermudah gitu ya. Maksud saya gitu, jangan mempermudah keadaan, saudaraku, menganggap bahwa Tuhan ada di mana-mana, lalu saudaraku juga ibadahnya suka-suka, saudaraku doanya suka-suka, mungkin semua dilakukan dengan sepertinya bebas. Saudaraku, enggak seperti itu, saudaraku. Kenapa? Karena udah ada ayatnya juga, saudaraku, ya. Kalau bukan karena dorongan Roh Kudus. Nah, artinya Roh Kudus akan mendorong kita di mana Tuhan itu ada, ya. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu terus juga asal menuntun aja, saudaraku, mau suka-suka Roh Kudus tuntun, saudaraku mau maunya sendiri Roh Kudus tuntun, enggak. Roh Kudus akan mendorong kepada Tuhan. Nah, di mana ada Tuhan, saya percaya di situ Roh Kudus akan mendorong kita untuk beribadah, untuk percaya, bahkan untuk menemui Tuhan, saudaraku, ya. Karena di sini mukjizat bisa terjadi, nomor satu pertemuan kita dengan Tuhan. Itu yang saudaraku harus catat. Saudaraku berjumpa dengan Tuhan apa enggak? Pastikan bahwa saudaraku bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau saudaraku hanya berpikir, oh Tuhan di mana-mana, saudaraku nggak ketemu Tuhan. Atau saudaraku menganggap Tuhan itu bisa di mana aja, saudaraku, itu terlalu percaya diri. Tetapi tidak menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus itu nggak bisa diselami oleh manusia. Pekerjaan Roh Kudus akan mendorong orang kepada kebenaran. Untuk itu saudaraku harus tahu betul kalau yang dibilang mungkin pertemuan dengan Tuhan ini, ya saudaraku. Jadi untuk perjuangan iman kita itu nomor satu, saudaraku, yang harus diperhatikan betul. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Saudaraku, keberadaan Tuhan itu sangat menentukan. Ya, kita bisa lihat di perkawinan di Kana, ya saudaraku, ya. Perkawinan di Kana itu ada Tuhan. Disitulah mukjizat bisa terjadi. Untuk itu saudaraku, nggak bisa kita dengan mempermudah, mempersingkat, atau membuat sesimpel-simpelnya, dengan sesuka-sukanya saudaraku berada, atau saudaraku mungkin menganggap segala sesuatu sepertinya Tuhan itu mau hadir, sepertinya Tuhan itu mau datang begitu saja. Saudaraku, itu terlalu saudaraku, ya, terlalu menggampangkan menurut saya. Ya, terlalu saudaraku menganggap ya Tuhan itu kayaknya bisa diatur oleh manusia. Sementara nggak bisa, saudaraku. Karena segala sesuatu, kalau doa Bapa kami juga kan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berarti Tuhan nggak bisa kita atur begitu saja. Untuk itu kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, gimana kita bisa ketemu Tuhan. Makanya saudaraku, kenapa di sini saya katakan perjuangan iman. Dan bagaimana Tuhan bisa timbul belas kasihan. Saudaraku, di sini orang tahu Tuhan ada di sana. Nah, nomor satu kita mau ibadah, saudaraku, harus tahu Tuhan ada di mana. Memang Tuhan Maha Kuasa di mana-mana ada. Tetapi mau nggak datang di mana kita berada? Mau nggak dia berada di posisi yang kita mau? Kan itu masalahnya, saudaraku. Jadi kita harus tahu kalau Tuhan itu mau, sekalipun dia maha hadir, tapi dia akan hadir ketika kita menghendaki. Nah, Tuhan nggak akan otomatis hadir walaupun dia maha hadir, saudaraku, ya. Karena dia perlu diundang juga. Ya, karena kejadiannya di Kana itu begitu, ya. Tuhan Yesus diundang. Nah, itu, saudaraku, ya. Jadi begitu juga kita mengundang Roh Kudus, kita mengundang Tuhan. Nah, di sini, kalau di sini, ini perjuangan iman itu macam-macam, saudaraku, ya. Ya, kita berjumpa, kita mencari. Tapi di sini itu orang mengikuti. Di mana Tuhan berada. Artinya, ya, kita ketemu Tuhan itu, ya harus pastikan bahwa ada Tuhan di situ.
Kalau nggak ada Tuhan, saudaraku, sia-sia. Mungkin saudaraku udah melakukan semua lah. Mulai ibadah, persembahan, semua udah dengan sungguh-sungguh kelihatannya, perasaannya. Tetapi kenyataannya Tuhan nggak ada di situ. Nah ini masalahnya saudaraku kan. Namanya kehendak. Jadi bukan kehendak kita, kemauan kita, tapi kehendak Tuhan itu yang harus ada, saudaraku. Untuk itu yang saudaraku harus catat, di mana perjuangan iman itu harus dilanjutkan. Ya semua itu harus terus bisa diikuti. Kalau saudaraku memang benar-benar yakin, percaya bahwa ada hadirat Tuhan, ya Tuhan ada di situ, sehingga saudaraku perjuangan iman itu nggak akan sia-sia. Nah kalau saudaraku udah tahu, nah tanda-tandanya apa? Saudaraku, Tuhan menunjukkan ada tanda-tanda yang menyertai saudaraku ya. Nah kalau saudaraku sudah melihat bahwa ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya ya saudaraku, di mana adanya kuasa, adanya mukjizat, ya kebenaran, yang pasti pertobatan lah. Tanda pertama itu orang mau bertobat. Ya, yang kedua saudaraku, ya di situ kuasa Tuhan bisa bekerja. Untuk itu saudaraku, perjumpaan itulah yang menentukan sekali saudaraku untuk terus berjuang. Ya, untuk terus berjuang, karena pasti kalau saudaraku ada di tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang ada kebenaran firman dan pertobatannya, terus saudaraku berjuang terus di situ. Saya percaya saudaraku seperti yang firman ini saudaraku, di mana ada Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Nah, nomor satu kita bisa lihat belas kasihan Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak membiarkan kita ketika kita tuh mau berjuang. Belas kasihan Tuhan itulah yang nyata bagi kita semua saudaraku ya. Jadi Tuhan itu pengasih, Tuhan itu berbelas kasihan. Maka itu kok saudaraku sungguh-sungguh ada di tempat di mana Tuhan hadir, ada di tempat di mana ada kebenaran, ada pertobatan. Saya percaya saudaraku, perjuangan saudaraku itu nggak sia-sia. Jadi bagaimana kalau hari ini mungkin belum ada yang mendapatkan, atau saudaraku belum bisa dapat apa-apa. Ya sementara saudaraku kan nggak tahu nih posisi ada Tuhan apa enggak. Memastikannya ada Tuhan seperti apa, mungkin saudaraku juga bertanya. Ya saudaraku, ada perubahan. Yang pasti saudaraku bisa, yang dulu mungkin nggak mengenal Tuhan sekarang mengenal Tuhan. Yang dulu nggak bertobat sekarang bertobat. Yang dulu mungkin nggak melakukan kebenaran sekarang melakukan. Di situ berarti saudaraku sudah benar. Nah kalau sudah benar saudaraku, lanjutkan terus, perjuangkan terus saudaraku. Apa saja yang saudaraku harus lakukan. Nomor satu, kalau di sini dikatakan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, untuk berjumpa dengan Tuhan gimana? Nah, ini saudaraku ya, kadang-kadang memerlukan untuk berjuang aja banyak saudaraku yang saudaraku menghambat. Ya, untuk kita bertemu dengan Tuhan hambatannya udah banyak. Ya, mulai dari keadaan-keadaan, apalagi saudaraku sekarang ini semakin keadaan-keadaan yang menakutkan buat saya secara pribadi. Ya, di mana-mana saudaraku kayak nggak tenang, karena memang ada yang menakutkan, ada yang mengentarkan dengan kejadian-kejadian, mungkin dengan bencana-bencana yang membuat orang takut. Nah, di sini saudaraku yang paling pasti kita bersama dengan Tuhan. Nah, itu. Dan saudaraku, yang saudaraku harus tahu, karena di sini perjumpaan, kenapa saya bilang perjumpaan itu menentukan sekali? Ya, yang jelas pasti seperti ini saudaraku ya. Ya untuk apa kalau kita ternyata nggak ada Tuhan di situ? Ya untuk apa kita melanjutkan, contohnya ternyata Tuhan nggak ada di situ. Jadi yang perjumpaannya di sini kita pastikan bahwa ada Tuhan di situ. Lewat apa kita tahu? Lewat kita bisa berubah, lewat kita bisa mendengar, bahkan apapun itu kita bisa dapatkan ya mukjizat dan lain sebagainya saudaraku ya. Untuk itu kita yang mencari Tuhan, ya di sini saudaraku poinnya ya, saudara, poinnya, titik poinnya itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, percaya saudaraku, kalau saudaraku bisa ketemu dengan Tuhan, apa yang saudaraku alami? Tuhan itu belas kasihan. Nah, nggak perlu saudaraku mungkin menyodor-nyodorkan diri bahwa Tuhan kasihanilah aku, Tuhan mungkin lihat aku. Saudaraku, ternyata dengan orang-orang yang seperti ini, yang mencari Tuhan seperti ini, Tuhan sendiri yang akan merasakan ya. Jadi seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dia menarik jubahnya. Tuhan merasakan siapa yang menarik jubah. Begitu juga saudaraku ya, ketika kita berjumpa, datang sama Tuhannya itu benar saudaraku, itu Tuhan bisa merasakan. Ada sesuatu yang Tuhan rasakan. Ada yang menarik kuasa, ada yang menarik hati, ada yang menarik semuanya itu saudaraku. Jadi kalau kita tuh benar-benar berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, tanpa sadar, kalau saudaraku kita ketemu dengan orang kan ada sesuatu yang menarik kan. Mungkin kecantikannya, mungkin juga perbuatannya, mungkin juga apapun penampilan yang dilihatnya itu bisa menarik. Nah,
Untuk itu kita kan harus berjuang saudaraku ya, untuk menarik perhatian di hadapan Tuhan tentunya ya, bukan orang ya, menarik supaya Tuhan mau dengan kita, supaya Tuhan punya belas kasihan dengan kita. Untuk itu datanglah baik-baik, datanglah dengan segenap hati, datanglah dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin susah sekali keadaanku, tetapi kita benar-benar mau memperjuangkan, saudaraku, mau bertemu dengan Tuhan ya, sungguh-sungguh. Saya percaya saudaraku ya, pengalaman-pengalaman saya secara pribadi begitu sulit, begitu susahnya, sakitnya kadang-kadang juga saudaraku ya, tetapi buat saya, asal saya ketemu dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Untuk itu kalau saudaraku yang benar-benar hari ini saudaraku merasakan membutuhkan Tuhan, jangan jemu-jemu saudaraku ya, jangan malas-malas saudaraku, jangan cuman sekedar-sekedar, tapi benar-benar perjuangkan iman saudaraku untuk benar-benar ketemu dengan Tuhan. Karena itu poin pertamanya, aku harus berjumpa dengan Tuhan, aku harus menemukan Tuhan ada di mana, dan supaya kita benar-benar ya bisa merasakan perbedaan, merasakan perubahan. Jadi kalau saudaraku di sini Tuhan sampai timbul belas kasihan, artinya kedatangannya itu menarik perhatian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa timbul belas kasihan. Nah itu, apakah kedatangan kita ini, perjumpaan kita dengan Tuhan itu Tuhan mau, Tuhan senang ya. Kenapa? Karena banyak yang datang dengan marah, datang dengan sungut-sungut, datang dengan kondisi yang mungkin nggak sepenuh hati, bahkan mungkin nggak rela karena jauh, karena waktu, karena ongkos, karena masalahnya banyak, karena ini, karena itu. Saudaraku, sebenarnya kalau mau ketemu ya ketemu aja. Jadi jangan saudaraku membawa dengan kesebelan itu, membawa dengan dengan kejengkelan itu. Justru kalau mau ketemu Tuhan, sebenarnya saudaraku harus penuh harap ya, harus penuh harap supaya Tuhan mengasihi. Jadi kita ini kalau orang melihat saudaraku mungkin dengan beban yang berat, mungkin dengan barang-barang yang banyak, lalu saudaraku datang dengan berkeringat, datang dengan mungkin ngos-ngosan ya, terus orang lain tolong, oh saya bantu. Seperti itulah gambaran-gambaran saudaraku ya. Mau ketemu dengan Tuhan, mungkin gimana perjalanan saudaraku, gimana hidup saudaraku, gimana kecapean, kelelahannya, tetapi saudaraku datangnya dengan penuh belas kasihan. Maksud saya dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan kasihan. Jadi saudaraku perhatikanlah, orang yang keberatan bawa barang, mungkin ketemu dengan saudaraku, apalah empati saudaraku. Nah Tuhan itu lebih dari manusia saudaraku, pasti akan lebih empati dari manusia saudaraku. Untuk itu datanglah, temuilah Tuhan yang membuat Tuhan berempati kepada kita, yang membuat Tuhan itu menarik, yang membuat Tuhan itu kasihan gitu ya, jangan nyebelin gitu. Kenapa? Ya gimana saudaraku, kan banyak orang yang datang, tapi Tuhan yang menarik perhatian Tuhan itu orang-orang yang sangat merendah ya. Karena kalau kita lihat ya, contoh-contoh iman orang-orang yang beriman itu benar-benar merendah, serendah-rendahnya itu yang menarik Tuhan. Dan di sini kan ini perjuangan yang ya menurut saya pasti susah ini gitu. Kenapa? Karena namanya mau ketemu Tuhan ya, belum lagi keluarga, belum lagi mungkin bekal-bekal yang lainnya. Tapi di sini Tuhan akhirnya ya, maksud saya menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan timbul belas kasihan. Jadi saudaraku, catatan utama untuk ketemu sama Tuhan ya, temuilah Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan segala keadaan-keadaan kita, dengan semua yang terjadi dengan kita. Tetapi ya jangan datang dengan marah-marah, jangan datang dengan sungut-sungut, jangan datang dengan jengkel, tetapi datanglah dengan, kalau saudaraku mengeluh, kalau saudaraku berkesah, kalau saudaraku mengadu atau berteriak minta tolong karena keberatan, karena kesakitan, itu masih lebih baik daripada saudaraku datang dengan marah-marah, datang dengan kesel, dengan emosi ya, dengan segala pembelaan, dengan segala keinginan. Jangan saudaraku, tapi datanglah dengan beban yang berat, datanglah dengan mungkin air mata, datanglah mungkin dengan hancur hati, datanglah dengan keberatan-keberatanmu, tetapi jangan menunjukkan kemarahanmu, jangan menunjukkan kejengkelanmu, jangan menunjukkan ya kebenaran ya, karena Tuhan sendiri akan membenarkan kita. Jadi saudaraku, marilah kita sama-sama saudaraku ya, untuk memperjuangkan iman kita. Dan di sini letak poin utamanya saudaraku ya, perjumpaan kita dengan Tuhan itu harus sebaik-baiknya, harus sesungguh-sungguhnya, sampai Tuhan sendiri ya menarik
empati, istilahnya Tuhan sendiri sampai timbul belas kasihan. Jadi saudaraku, kalau lihat ini benar-benar bagaimana Tuhan sampai datang, wah kasihan. Mungkin kita lihat orang, aduh kasihan, keberatan, kasihan, kesakitan, kasihan, begini begitu. Nah itu saudaraku ya. Tapi kalau coba saudaraku, walaupun sakit, walaupun mungkin susah, tetapi kalau saudaraku mungkin menampilkan sesuatu yang tidak menyukakan, ya tentu akan nggak menarik ya. Untuk itu tariklah ya belas kasihan Tuhan itu. Ya, tariklah empati Tuhan itu karena kita datangnya dengan segenap hati. Yang itu ya saudaraku yang pertama ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, ya disinilah secara keadaan manusia sepertinya saudaraku, kalau nggak ada memang nyarinya keluar. Ternyata di sini menunjukkan bahwa di dalam Tuhan saudaraku mau cari apa. Kalau udah ketemu Tuhan saudaraku butuh apa. Kalau dibilang pelayan itu tinggal melayani, berarti orang-orang yang percaya harusnya sudah mengerti bahwa hidup dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan bukan sekedar disembuhkan. Di sini saudaraku ya ada makan, minum, pakai, bahkan ada kuasa. Karena kerajaan surga itu ada kuasa, ada makan, ada minum juga saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku membutuhkan ini tinggal sekarang yang lain kita udah terima, terus tinggal makan, masa Tuhan nggak bisa sediakan? Untuk itu di sini yang perlu digerakkan bukan lagi kita harus kemana nyari makannya. Begitu juga kan seringkali saudaraku, oh kita harus cari kerjaan kemana ya, kita harus apa ya, mungkin banyak hal usaha saudaraku untuk mendapatkan yang lebih lagi. Tapi saudaraku ingat saudaraku, pernah nggak saudaraku terima mukjizat, pernah nggak saudaraku terima sesuatu dari Tuhan? Saudaraku ya nomor satu yang harus bertahan, imanmu harus bertahan. Iman saudaraku harus dipertahankan untuk menerima berkat selanjutnya, untuk bisa terima mukjizat selanjutnya. Jadi kalau kita udah menerima yang lain-lainnya dari Tuhan saudaraku ya, karena kita pernah mengalami, pernah berjumpa dengan Tuhan dan kita mengalami mukjizat saudaraku ya, tentu kita mau mengalami lagi, kita mau menerima lagi. Tapi gimana caranya? Pertahankan perjuangan yang pertama, tetaplah bersama dengan Tuhan. Ya, kalau saudaraku tetap bertahan di dalam Tuhan, ya saya percaya berkat selanjutnya, mukjizat selanjutnya akan dinyatakan kembali. Nah, saudaraku kadang-kadang menerima yang pertama, seolah-olah saudaraku sudah beres semua. Belum, saudaraku masih banyak yang kita harapkan dari Tuhan. Untuk itu, jangan saudaraku goyah, karena seringnya begitu keadaan sesuatu terjadi, saudaraku udah goyah, udah mulai bersungut-sungut, udah mulai berbuat yang aneh-aneh. Itulah yang menghambat saudaraku akhirnya perlu berjumpa lagi ya. Padahal harusnya kalau udah di dalam Tuhan, pertahankan itu. Pertahankan untuk berkat selanjutnya, untuk mukjizat selanjutnya. Jadi jangan sampai saudaraku mulai lagi dari awal. Ya, setiap masalah mulai lagi dari awal. Padahal harusnya tinggal melanjutkan aja, udah bersama dengan Tuhan. Jadi ini ada masalah lagi nih, gimana? Masalah apa? Ya mungkin masalah kelaparan, bisa masalah-masalah yang lain. Saudaraku kan nggak semua orang lapar, nggak semua orang butuh duit, nggak semua orang butuh apa. Ya, masing-masing kita punya kebutuhan. Dengan kita menerima apa yang sudah kita terima pertama, ya saudaraku, mungkin ini berentetan juga dengan firman hari Rabu ya saudaraku ya. Kalau kita sudah benar-benar ya mendapatkan, ya saudaraku pertahankan saudaraku. Jangan ya, karena apa? Itu justru akan dibawa sampai ke kekal-kekalnya. Jadi apa yang saudaraku udah dapatkan itu pelihara, ya pertahankan. Untuk kita itu benar-benar bisa tetap menerima. Jadi kalaupun saudaraku ada masalah lagi yang lebih besar, ada keadaan yang lebih sulit lagi, saudaraku ingat, pegang yang pertama. Saudaraku pernah menerima pertolongan Tuhan, pernah menerima mukjizat. Dan apalagi yang saudaraku harus kerjakan, ya follow up lagi iman kita. Teruskan, lanjutkan saudaraku ya, sampai saudaraku bisa mendapatkan berikutnya, bisa menerima berikutnya ya. Karena di sini ya kalau secara manusia mungkin harus keluar, harus bekerja, harus apapun itu. Tetapi bukan berarti saya melarang orang berusaha ya saudaraku ya. Di sini masalahnya keadaan itu tidak bisa. Nah, kalau keadaan nggak bisa, saudaraku mau kemana? Contohnya saudaraku nganggur, contohnya saudaraku mungkin juga waktunya nggak ada, tempatnya mungkin memang nggak bisa, mungkin uangnya nggak bisa, waktunya nggak bisa, keadaannya juga nggak bisa. Saudaraku, apa yang saudaraku harus berbuat? Tentu bertahan di dalam iman. Bertahan di dalam iman. Tuhan bisa pakai, kalau ada kejadian, oh Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai janda
ya yang sangat miskin bahkan. Tuhan bisa pakai siapapun juga. Untuk itu saudaraku, kalau iman kita bertahan, walaupun saudaraku mungkin semua itu nggak ada, tapi saudaraku mempertahankan, aku percaya Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan, aku percaya pekerjaan Tuhan. Dengan begitu saudaraku, Tuhan bisa nyatakan lewat siapapun juga. Untuk itu, kenapa dengan iman yang ada itu saudaraku harus bertahan, supaya dipertajam lagi saudaraku ya. Jadi kalau ada iman kita pertajam lebih lagi pendengaran kita akan Tuhan, pendengaran kita akan kebenaran, kita pertajam untuk apa saudaraku? Harusnya semakin tajam ya kan, untuk menerima yang lebih lagi, untuk terima lebih lagi. Jadi tiap hari itu imannya bukan ditinggalkan saudaraku, kadang-kadang jomplangan ya. Ntar dapat ini langsung tinggalin, dapat tinggalin. Akhirnya mulai lagi dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Setiap ada masalah mulai dari awal, ada masalah mulai dari awal. Padahal harusnya dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan doa itu mempertajam. Jadi apa yang saudaraku sudah terima itu dipertajam terus. Karena apa? Firman itu pedang bermata dua. Jadi pertajam dan pertajam lebih lagi. Sampai saudaraku setiap menghadapi masalah, saudaraku bisa keluar. Nah itu saudaraku ya. Jadi bukan berarti mulai lagi dari awal. Makanya di sini kalau udah dapat yang satu, harusnya berikutnya juga dapat. Nah itu. Jadi kalau saudaraku yang sungguh-sungguh di sini bisa mengerti, ya Tuhan enggak menyulitkan sebenarnya. Sudah kamu berikan makan. Nah, gimana caranya? Inilah iman. Inilah bicara iman saudaraku ya. Jadi tidak memandang keadaan ya, tidak tergantung situasi. Ini sulit, ini sudah enggak mungkin, enggak bisa. Saudaraku, itu yang saudaraku harus hapuskan. Kalau punya iman, kalau percaya, apa yang enggak mungkin? Itulah yang saudaraku harus tahu ya. Mungkin semua enggak ada, saudaraku tetap percaya. Saudaraku mungkin ini nggak mungkin, tetaplah percaya, tetap bertahan, tetaplah berdoa, tetap. Itu pegang, pelihara benar, tetap. Walaupun mungkin ini udah nol nih, semua udah mati, listrik mati, semuanya nggak ada, semua nggak ada. Saudaraku, coba terus berdoa, coba terus beriman, terus percaya. Dengan segala cara, mungkin sambil ngapain, sambil nyanyi, sambil ngapain, sambil berdoa, mungkin sambil mencuci pun, saudaraku sambil berdoa, sambil memuji-muji Tuhan. Di situ belas kasihan itu saudaraku ya. Masalahnya inilah yang orang harus tahu. Jadi jangan saudaraku mulai lagi dari awal. Jadi keadaan tadinya begini, sekarang begini, tadinya begini. Tergantung keadaan, tergantung sama orang. Salah. Orang yang beriman tergantung sama Tuhan. Jadi seperti apa keadaan hari ini? Lihatlah Tuhan, percayalah Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja. Tapi kalau saudaraku mengesampingkan, dari dulu saya udah begini, nggak dapat. Saudaraku itu nggak ketemu Tuhan. Kalau saudaraku terus bersungut-sungut, saudaraku terus ngomel-ngomel, saudaraku terus berontak, saudaraku itu nggak bersama dengan Tuhan. Dan apa yang saudaraku bisa dapatkan? Kesusahan. Pasti makin sulit. Makanya saudaraku lihat ya, orang-orang yang sudah baca firman, perhatikan seperti apa orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ya, lihat orang yang berjumpa dengan Tuhan itu bukan orang yang ngomel-ngomel saudaraku ya, bukan orang yang bersungut-sungut saudaraku. Yang ada kalau sungut-sungut ya mati di padang gurun ya saudaraku. Lihat ya. Untuk itu kalau di sini Tuhan sudah nyatakan yang pertama, yang kedua pasti Tuhan juga nyatakan. Kenapa? Ini masalah kita hari-hari yang akan terus kita hadapi. Untuk itu gimana caranya? Pertajam terus imannya. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan rohani kita. Justru pertajam dan pertajam untuk masalah berikutnya ya. Saudaraku perhatikan di sini, tetap Yesus. Ya, kita lihat ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saudaraku, di sini mukjizat berikutnya terjadi. Jadi saudaraku, gimana Tuhan memberkati? Ya, untuk itu saudaraku, orang-orang percaya harus jujur. Jujur apa adanya. Jadilah orang jujur. Jangan saudaraku nggak punya bilang punya, ya kan? Punya bilang nggak punya. Akhirnya nggak terjadi. Kenapa? Karena saudaraku nggak terbuka. Orang miskin ditolong susah, ya kan? Jadi yang punya disembunyikan.
Di sini Tuhan tanya, mana? Ada apa? Seperti apa ini? Ya, yang ada 5 roti, 2 ikan. Tuhan mau, saudaraku mau nggak menunjukkan apa yang terjadi dalam hidup saudaraku? Tuhan mau orang-orang jujur, orang yang terbuka, orang yang apa adanya. Jangan nggak punya bilang punya, punya bilang nggak punya. Itu yang membuat saudaraku Tuhan nggak bisa bekerja. Kan di sini Tuhan mau bekerja lewat apa saudaraku? Lewat kejujuran juga. Jadi kok saudaraku yang pertama perjumpaan kita dengan Tuhan, ya supaya itu yang menimbulkan belas kasihan Tuhan. Saudaraku tadi perhatikan saudaraku ya, kalau yang keduanya supaya saudaraku benar-benar bisa melihat kembali mukjizat seperti apa saudaraku ya, ini jujur. Jadi Tuhan kalau ya dipertajam, kalau yang pertama tadi kan berjumpanya dengan Tuhan tuh orang kalau baru pertama kan semangat ya saudaraku semuanya. Nah yang kedua kadang-kadang udah gak semangat lagi. Untuk itu di situ yang kedua pertajam. Ya, pertajam iman saudaraku. Ya, yang ketiga di sini saudaraku perhatikan, jujur. Saudaraku harus jadi orang jujur, jangan munafik. Jangan ditutup-tutupin, juga jangan disembunyikan. Ya, kalau saudaraku sembunyikan nanti ada masalah berikutnya. Ya itu saudaraku nggak ngerti. Di sini yang dibilang perjuangan iman tuh ada yang diperjuangkan, ada yang dipelajari, ada yang saudaraku harus tahu gimana iman itu bisa terjadi. Ya dari 1, 2 sampai berlipat-lipat kali ganda. Makanya kalau sama Tuhan itu berakar, bertumbuh, berbuah-buah. Jadi sebenarnya orang sama Tuhan itu semakin jadi, bukan semakin nggak jadi saudaraku ya. Kenapa nggak jadi? Ya itu tadi saudaraku ya. Yang ketiga ini sering. Inilah orang sombong. Inilah orang gengsi. Ini juga lah orang yang pelit. Ya akhirnya apa saudaraku ya? Yang pelit menyembunyikan, yang sombong juga menyembunyikan. Kenapa? Sama-sama saudaraku ya, hasilnya nggak ada. Makanya saudaraku ikut Tuhan itu, iman itu memerlukan juga kejujuran. Jadi jangan saudaraku berpikir ya semua itu gampang langsung terjadi. Kenapa saya doa nggak dapat? Kenapa nggak bisa terjadi apa-apa? Saudaraku perhatikan. Saudaraku jangan saudaraku berpikir itu langsung otomatis. Ya saudaraku semua itu langsung terjadi. Imanmu seberapa? Iman saudaraku seberapa? Kalau iman saudaraku lebih dari orang Israel bisa. Tetapi kalau imannya cuma setengah, seperempat, ya bahkan cuma 10, ya saudaraku itu yang susah. Makanya perlu berjuang di sini. Apa yang harus kita lakukan? Nomor 1 berjumpa dengan Tuhan. Nomor 2 dipertajam imannya. Nomor 3 saudaraku kita harus jujur. Ya, jadi kalau saudaraku jadi orang yang terbuka, orang jujur, itu yang paling gampang dikerjakan. Makanya sama Tuhan ya akhirnya kelihatan hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Orang jujur saudaraku nggak rugi. Jadi jangan saudaraku pelit terus. Saudaraku jadi orang terus pelit dan pelit untuk apa? Saudaraku sembunyikan. Kan ada firman-Nya, justru kalau disembunyikan Tuhan mau ambil. Gimana caranya ambil? Bisa lewat pencuri, ya bisa aja lewat apa saja. Untuk itu jangan saudaraku sembunyikan. Jangan saudaraku terlalu pelit, jujur apa adanya. Karena Tuhan mau memberkati. Kalau banyak makin banyak, ya kalau nggak ada dibuat lebih ada lagi. Makanya kalau saudaraku sungguh-sungguh, ya ini saudaraku, kenapa bisa berlipat kali ganda? Kenapa? Saudaraku terbuka, saudaraku jujur. Tuhan mau bekerja. Tuhan mau bagi, mau gak saudaraku? Kalau Tuhan memberkati banyak, mau dibagi-bagi. Nah, coba saudaraku kan gak mau kan? Saudaraku kan gak mau dibagi-bagi soalnya kan. Jadi ya udahlah disembunyikan aja. Atau bahkan mungkin ya gak usah lah. Ya malu dilihat orang kok cuman punya sedikit. Kok cuman 5 roti 2 ikan terlalu sedikit. Nah itu saudaraku yang saudaraku kanan tidak dipahami. Saudaraku nggak memahami bahwa Tuhan itu mau bekerja, mau memperbanyak, mau melipat kali gandakan. Jadi orang kaya ya jangan pelit supaya berlipat kali ganda. Ya kalau orang miskin jangan gengsi supaya Tuhan memberkati. Karena di situ Tuhan mau nyatakan berlipat-lipat kali. Ya kenapa? Di situ ada kejujuran iman. Saudaraku ya jadi datang sama Tuhan itu ya apa adanya. Saudaraku perhatikan ya. Saudaraku lihat di sini kalau dibagi orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku, Tuhan kita menyediakan lebih dari cukup.
Tuhan kita memberkati kita lebih dari cukup ya. Bukan hanya keluarga kita, tetapi masih punya yang lebih-lebih lagi. Jadi Tuhan selalu memberikan kita itu sebenarnya enggak cuma pas-pasan. Nah, kalau iman saudaraku pas-pasan, ya itu yang terjadi. Nyari Tuhannya cuma sekedar-sekedar. Akhirnya ya seperti itu. Kalau kita yang benar, saya percaya saudaraku ya, dari yang mulai berjuang sampai berlipat-lipat kali ganda. Artinya iman orang ini bertumbuh. Ya, artinya saudaraku di dalam Tuhan itu benar-benar bertumbuh. Jadi gimana caranya saudaraku ya? Perjuangan iman kita ini yang menentukan. Mau nggak saudaraku hari ini saudaraku berjuang terus untuk ikut Tuhan. Karena saudaraku kadang-kadang nego. Ya hari ini mau tinggalin pelayanan. Ya hari ini nggak pelayanan lagi. Hari ini nggak bisa ibadah dan lain sebagainya. Banyak alasan. Kenapa? Oh ya mau cari uang, mau bekerja, mau usaha dan lain sebagainya. Saudaraku boleh aja bekerja, boleh aja cari uang, boleh aja semua itu. Tapi jangan tinggalin Tuhan. Karena yang paling penting justru saudaraku ketemu Tuhan. Mau kemanapun saudaraku jangan tinggalin Tuhan. Bilang aja saudaraku dukung doa ya, saya mau bekerja. Ya supaya bisa melayani, bisa bekerja. Jangan saudaraku mau tinggalin gitu. Kalau mau tinggalin saudaraku mau dapat apa? Untuk itu saudaraku perhatikan di sini ya. Jadi apapun yang saudaraku mau kerjakan jangan tinggalkan Tuhan. Justru saudaraku Tuhan ini harus kita pegang terus. Iman kita pegang terus sambil bekerja, sambil berdoa. Itu saudaraku ya. Jadi dari situlah kita bisa lihat perubahan dan perubahan. Terutama ya usaha yang kecil bisa luar biasa. Pekerjaan yang kecil bisa diberkati. Yaitu kalau dibilang 5 roti 2 ikan. Sebenarnya mungkin pekerjaannya gak seberapa. Saudaraku mungkin apa yang dilakukan juga gak seberapa. Tapi hasilnya bisa luar biasa. Nah inilah saudaraku firman hari ini supaya kita semua mempelajari ya, semuanya juga merenungkan bagaimana bisa jadi, karena nomor satu yang menentukan sekali adalah perjumpaan kita dengan Tuhan yang benar, sehingga menarik perhatian Tuhan, menarik empati Tuhan, yang membuat Tuhan mengasihi kita, yang membuat Tuhan sayang dengan kita. Yang kedua saudaraku terus pertajam iman kita ya, lalu kita jujur dengan apa yang ada dengan kita untuk Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir supaya saudaraku ya di sini Tuhan membuat kita itu berlipat kali ganda karena iman kita juga saudaraku. Jadi dari apa yang kita perjuangkan dari awal akhirnya bertumbuh, terus bertumbuh dan akhirnya bisa berlipat kali ganda. Nah saya percaya saudaraku ya, mungkin tadinya kita untuk sendiri aja susah, tetapi kita bisa melakukan juga untuk orang lain. Dengan cara apa? Ya mungkin ada orang yang bukan kaya secara uang, tetapi kaya hati, akhirnya dia melayani luar biasa. Ya, dia mau menolong orang lain luar biasa. Jadi banyak hal yang Tuhan bisa buat kita jadi berkelimpahan ya saudaraku ya. Jadi jangan berpikir kelimpahan tuh harta terus, karena nggak semua Tuhan mempercayakan itu, tetapi Tuhan bisa melimpahkan yang lain-lainnya. Akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan benar, karena Tuhan menyatakan segala sesuatu. Karunia yang melimpah juga bisa saudaraku ya, duit yang melimpah juga bisa saudaraku ya, apapun yang melimpah Tuhan bisa nyatakan apapun itu. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan ya. Untuk itu marilah saudaraku lebih-lebih lagi di dalam Tuhan ya, kita perjuangkan terus iman kita ya, kita jumpai terus dengan sesungguh-sungguhnya Tuhan kita, dan kita terus mempertajam iman kita sampai kita bisa menerima yang berlipat kali ganda. Karena kalau yang dibilang tanam itu jadi, jatuh di tanah yang subur, dia akan berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau saudaraku orang yang benar-benar bisa menerima benih dan bisa bertumbuh dengan baik, saya percaya itulah yang dan berlipat kali ganda. Untuk itu marilah saudaraku kita perjuangkan iman kita masing-masing ya. Dan nomor satu, poin pertama ya, yang menentukan adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, lalu iman kita yang tajam ya, mempertajam imannya. Yang ketiga jujur, yang terakhir saudaraku disitulah berkembang ya, di situ nyata perkembangan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa yang di surga, dalam Kristus Yesus kami bersyukur ya Tuhan Yesus, bila setiap firman ini, kata kalimat ini sungguh-sungguh memberkati kami semua, menerangi kami semua, sehingga kami mengerti, kami memahami, kami juga Tuhan bisa bertumbuh lebih lagi. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan biarkan
karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu, dan nyata Tuhan Yesus tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, nyatakan mujizat, nyatakan kuasa-Mu, karena Engkau sendiri yang hadir memenuhi kami semua. Tuhan, Kau yang mengurapi, memberkati siapapun yang beribadah sehari ini, dan nyatakan kuasa, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka yang sakit. Mereka biarlah Tuhan mendapatkan belas kasih-Mu Tuhan, mereka yang datang dengan kesusahan, mereka yang datang dengan lemah letih lesu, tetapi mereka menghadap kepadamu. Kiranya belas kasihan Tuhan siang hari ini benar-benar melawat mereka, menjamah mereka, mendatangin mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terhibur, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mendapatkan jawaban. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah iman anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang datang kepadamu siang hari ini. Engkau Tuhan Yesus yang akan terus memberkati persembahan, memberkati perbuatan-perbuatan mereka besar kecil, apapun yang mereka lakukan, biarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sempurnakanlah seluruh ibadah kami, persembahan, pelayanan, dan semuanya Bapa. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lepas kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus yang akan menghibur kita selama-lamanya. Dalam Yesus kita terima dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom.